Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Baik, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Oke, baik. Hari ini coba kita lanjutkan pembahasan kita tentang perbedaan pendapat di antara para ulama. Pada episode terdahulu kita sudah membahas tentang penyebab perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, kali ini kita akan bahas contoh kasus, gitu ya. Contoh kasus tentang perbedaan pendapat di dalam penentuan awal bulan Ramadan. Ini sangat terkenal, gitu ya. Hampir setiap tahun ini ramai tentang perbedaan pendapat di dalam penentuan awal bulan Ramadan. Lalu sebenarnya perbedaan pendapat di dalam penentuan bulan Ramadan itu disebabkan oleh apa toh? Nah, yuk kita lihat sekarang. Kita harus pahami dulu bahwa penentuan awal bulan Ramadan, dan ini penentuan juga bulan-bulan selainnya juga. Penentuan Dzulhijjah, penentuan Syawal sama aja sebenarnya. Tapi yang paling terkenal kan soal Ramadan. Ada dua metode dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Yang seperti kita sudah ketahui bersama, yang pertama hisab. Hisab itu menentukan tanggal 1 berdasar hitungan yang pasti sehingga dapat diperkirakan. Perhitungan itu berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Ini bisa diperkirakan 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, bisa dihitung mulai saat ini. Itu hisab. Yang kedua, ru'yah atau melihat. Hisab itu menghitung, kalau ru'yah itu melihat, yakni menentukan tanggal 1 dengan cara melihat bulan secara langsung, baik menggunakan alat maupun tanpa menggunakan alat. Nah, itu dua metode di dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Nah, dua metode ini juga punya derivasi turunan-turunan. Tapi kita lihat dulu tentang hisab. Hisab itu ada hisab yang dilarang, yang tidak diperbolehkan digunakan. Menghitung, tapi ini yang dilarang ya. Satu, menghitung dan menentukan jumlah hari itu sama dalam sepanjang masa. Misalnya, Ramadan itu 30 hari. Mau tahun kapanpun ya 30 hari. Syawal 29 hari, mau tahun kapan pun 29 hari. Nah, yang begini tidak boleh. Karena tadi hisab itu adalah menghitung tanggal 1 berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Jadi boleh jadi hari ini, tahun ini, bulan Ramadan itu 30 hari. Tapi tahun besok bulan Ramadan cuma 29 hari. Sangat mungkin. Jadi tidak bisa sepanjang masa berlaku Ramadan pokoknya 30 hari. Tidak boleh begitu. Itu hisab yang dilarang pertama. Yang kedua, hisab berdasarkan gejala alam. Kalau ombaknya sudah tinggi, maka mulai puasa. Nah, itu tidak boleh. Gitu, okay? Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi ini hisab yang dilarang. Baik. Lalu hisab yang diperbolehkan yang seperti apa? Hisab yang diperbolehkan itu prinsip dasarnya adalah perhitungan berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Itu prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar yang kedua, menghitung tinggi bulan berdasarkan garis ufuk. Di barat sana ketika matahari tenggelam, itu di sana akan ada satu garis imajiner, garis ufuk gitu ya. Nah, itulah garis titik nol. Nah, menghitung itu berdasarkan garis titik nol itu, garis 0 derajat. Nah, di dalam metode hisab itu juga ada dua metode. Hisab itu ada dua metode. Yang pertama
imkanur ru'yah. Dia sudah dihitung masuk tanggal 1 bila tinggi bulan memungkinkan untuk dilihat. Saya ulangi. Dia masuk satu daerah itu dihitung masuk tanggal 1 kalau sudah memungkinkan untuk melihat bulan. Nah, masing-masing negara ini berbeda. Di Indonesia bisa 2 derajat. Rata-rata 2 derajat. Sehingga kasus di Indonesia kalau tinggi bulan sudah di atas 2 derajat maka masuk tanggal 1. Tapi kalau tinggi bulan masih 0,1, 0,2 atau 1,5 bahkan 1,9 belum dihitung tanggal 1 walaupun sudah di atas ufuk. Itu metode imkanur ru'yah. Yang kedua, hisab hakiki. Hisab hakiki itu dihitung masuk tanggal 1 kalau bulan sudah di atas ufuk berapapun tingginya. Bahkan 0,1 derajat pun sudah masuk tanggal 1. Nah, 2 metode hisab ini tentu juga akan berbeda nanti dalam implementasi di tanggal 1. Kalau misalkan tahun ini bulan sudah setinggi 1,5 derajat. Nah, itu kemudian ada perbedaan pendapat. Imkanur ru'yah mengatakan belum masuk tanggal 1, tetapi hisab hakiki sudah mengatakan ini sudah masuk tanggal 1. Jadi perbedaan tanggal 1 tidak semata-mata disebabkan oleh hisab dan ru'yah, tetapi juga disebabkan oleh sama-sama metode hisab, yang satu imkanur ru'yah, yang satu hisab hakiki. Metode ru'yah itu menentukan tanggal 1 dengan cara melihat bulan secara langsung. Jadi melihat dengan langsung begini. Nah, para ulama berpendapat bahwa metode inilah yang dahulu digunakan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti pada masa itu belum ada hisab. Pada masa itu juga sudah dikenal hisab. Tetapi Rasulullah SAW tetap menggunakan metode ru'yah. Apakah karena metode hisab ketika itu belum canggih? Nah, kalau soal metode hisab belum canggih, ketika itu metode ru'yah juga belum canggih. Sama-sama belum canggih. Jadi ketika itu ru'yah ya hanya melihat dengan mata kepala telanjang saja. Nah, sekarang metode hisab sudah canggih, tetapi metode ru'yah juga sudah canggih. Bisa menggunakan teropong di tempat yang tinggi dan seterusnya. Teropongnya juga sudah mutakhir, gitu ya. Nah, jadi perkembangan hisab dan ru'yah sesungguhnya sejalan. Itu metode ru'yah. Nah, dalam ru'yah ini para ulama memperbolehkan menggunakan teknologi dalam melihat bulan. Bukan berarti kemudian teknologi tidak digunakan, teknologi digunakan. Nah, bagaimana kalau seandainya bulan tidak terlihat? Ketika bulan tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Dah, itu aja. Nanti bulan Ramadan digenapkan 30 hari. Kalau tidak terlihat, maka 1 Syawalnya mungkin akan berbeda. Nah, begitu. Jadi dalam ru'yah para ulama memperbolehkan menggunakan teknologi. Kalau misalkan teropong itu sudah semakin maju, ya sudah semakin maju pula untuk digunakan dalam menentukan tanggal 1 dengan metode ru'yah. Nah, itu tadi soal perbedaan dalam metode menentukan tanggal 1. Tetapi sebenarnya perbedaan ini bukan semata-mata soal metode, tapi juga soal pendapat apakah dunia itu satu waktu ataukah masing-masing daerah punya waktu sendiri-sendiri. Kita lihat Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Malik berpendapat bahwa dunia ini satu waktu. Bila satu daerah sudah melihat bulan, maka daerah yang lain juga dianggap sudah melihat bulan. Kalau misalkan Palestina sudah melihat bulan,
maka seluruh dunia sudah masuk tanggal 1. Walaupun Indonesia belum melihat bulan, tetapi sudah masuk tanggal 1. Karena satu dunia, satu waktu. Itu menurut Imam Hanafi, Imam Hambal, dan Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, masing-masing tempat mempunyai waktunya sendiri-sendiri. Jadi masing-masing tempat harus menghitung kalau memang hisab, atau harus ru'yah, harus melihat kalau memang itu metode ru'yah. Di masing-masing daerah sendiri-sendiri. Nah, pada masa modern sekarang ini yang dimaksud daerah adalah daerah secara hukum, yakni negara, atau wilayatul hukmi, wilayah hukum, yakni negara. Sehingga dalam perkembangannya satu Indonesia ini satu waktu. Kendati misalnya Papua belum melihat bulan, tetapi Aceh sudah melihat bulan, itu satu waktu, satu daerah wilayah hukum, itu satu waktu. Nah, ini nanti juga akan menyebabkan perbedaan pendapat. Ada orang yang berpendapat bahwa satu dunia itu satu waktu, sehingga kalau misalnya Arab Saudi sudah melihat bulan, maka Indonesia ikut tanggal 1. Nah, gitu. Ini juga akan menyebabkan nanti perbedaan dalam tanggal 1-nya. Lalu juga soal siapa yang berhak menentukan tanggal 1. Gitu. Jadi bukan hanya persoalan metode, bukan hanya persoalan apakah satu dia satu waktu, tetapi juga persoalan siapa yang boleh menentukan tanggal 1. Nah, di antara para ulama ada perbedaan pendapat. Ulama terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa yang boleh menentukan tanggal 1 itu pemerintah, negara. Jadi organisasi tidak boleh menentukan tanggal 1. Jadi satu-satunya lembaga yang punya kekuasaan untuk menentukan tanggal 1, punya otoritas untuk menentukan tanggal 1, ya negara. Itu ulama terdahulu. Dan sekarang pun juga ada yang berpendapat begitu. Jadi pokoknya ikut negara. Negara mau pakai metode apapun, ya terserah negara, pokoknya tanggal 1 ikut negara. Tetapi ada juga ulama modern yang berpendapat bahwa masing-masing organisasi boleh menentukan tanggal 1 yang berlaku bagi anggota organisasinya. Gitu. Jadi misalnya organisasi A menentukan tanggal 1, tapi ini berlaku bagi anggota organisasinya. Kalau boleh menyebut nama organisasi yang sudah terkenal di Indonesia hari ini, misalnya Muhammadiyah menentukan tanggal 1 berlaku bagi terikat bagi anggota Muhammadiyah. NU menentukan tanggal 1, misalnya begitu. Nah, tapi ulama terdahulu berpendapat bahwa yang menentukan tanggal 1 itu ya negara, organisasi tidak berhak. Kalau kita simpulkan, maka perbedaan penentuan tanggal 1 Ramadan itu ada tiga penyebab. Yang pertama soal cara melihat bulan, pakai hisab atau pakai ru'yah. Hisab ada dua juga, hisab hakiki dan hisab imkan ru'yah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab perbedaan tanggal 1 Ramadan itu juga disebabkan pendapat apakah dunia itu satu waktu atau setiap daerah punya waktu sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, penyebab perbedaan penentuan Ramadan itu soal siapa yang punya hak untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, pemerintah ataukah setiap organisasi boleh menentukan tanggal 1 Ramadan. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan menentukan tanggal 1 Ramadan. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan ini? Sikap kita tentu toleransi. Sekali lagi, sikap kita tentu toleransi dan saling menghormati. Betapa indahnya seandainya perbedaan 1 Ramadan, perbedaan 1 Syawal itu kita sikapi dengan toleransi.
Misalnya organisasi A sudah besok itu Idul Fitri, organisasi B itu lusa Idul Fitri. Kalau kita sikapi secara dewasa dengan penuh toleransi kan enak. Ketika organisasi A besok itu Idul Fitri, sholat Id, yang akan menjaga parkir, yang akan mengatur jamaah, mengamankan jalan, itu semuanya dari organisasi B. Ketika lusa organisasi B itu menyelenggarakan sholat Id, yang akan menjaganya adalah anggota dari organisasi A. Anggota organisasi A itu yang kemudian akan membantu parkir, mengamankan lokasi, dan seterusnya, sehingga masing-masingnya bisa dengan tenang dalam hal beribadah. Kalau ini bisa kita lakukan, betapa indahnya dan betapa menyenangkannya Islam itu, sehingga kemudian tidak ada saling ejek antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Ini yang harus selalu kita kembangkan. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.